Shalom Elohim. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian, puji Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita mendengarkan kisah daripada Yesus berjalan di atas air, kita ingat bahwa ketika para murid mendayung atau mengayuh perahunya di danau Galilea itu, dia pergi ke bukit dan Yesus berdoa. Sementara Yesus berdoa, danau itu diterjang oleh angin sakal atau badai, dan para murid susah payah untuk menyeberang ke Betsaida atau di Kapernaum itu. Nah, ketika Yesus telah selesai berdoa di bukit itu, jam 3 malam ya, jam 3 dini hari dia menghampiri para murid yang sedang menghadapi angin badai di danau itu, dan dia berjalan di atas air. Saudara tahu bahwa ketika Yesus berjalan di atas air, para murid ketakutan dan mengira dia seorang hantu. Saudara bayangkan ternyata zaman itu pun pemikiran soal hantu sudah ada di bangsa Israel. Jadi kita tidak heran ketika Yesus berjalan di atas air di tengah-tengah angin badai itu, para murid tidak tahu bahwa itu Yesus dan mengira Tuhan sebagai hantu. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin mereka sudah dididik oleh Tuhan, dimuridkan, tidak melihat kuasa Yesus, tidak tahu bahwa itu Yesus sendiri yang berjalan di atas air. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika Yesus sedang berjalan di atas air itu, Yesus berkata, "Jangan takut." Saudaraku, ketika Tuhan berkata jangan takut, itu ada dua kemungkinan. Ya. Yang pertama adalah murid-murid ketakutan karena menghadapi angin sakal itu, angin badai itu, yang membuat perahu itu susah payah sekali untuk sampai ke seberang, ke Betsaida. Karena mereka mau ke sana. Tetapi yang kedua bisa juga mereka ketakutan bahwa itu dikiranya hantu, Yesus itu. Lalu Tuhan berkata, "Jangan takut, ini aku, Yesus." Saudara, ini penuh dengan pertanyaan yang besar buat kita pada saat ini. Kalau saudara dan saya, ya, kita lebih daripada murid. Kenapa lebih? Karena kita sudah tahu cerita tentang Alkitab ini. Kita tahu semua Alkitab ini. Kita tahu tentang Tuhan yang begitu berkuasa dari firman Tuhan ini yang kita renungkan. Sementara para murid hanya sekilas-sekilas saja belajar dari Tuhan Yesus selama hampir 3 tahun. Tetapi kita sudah membaca Alkitab ini, kita sudah tahu peristiwa-peristiwanya. Yesus berjalan di atas air, Yesus mengubahkan air menjadi anggur, Yesus membangkitkan Lazarus dari mati, Yesus menyembuhkan perempuan sakit pendarahan yang 12 tahun, Yesus menyembuhkan orang bisu, orang tuli. Kita tahu semua cerita itu. Dan kita hampir sama dengan para murid. Kita bersama Tuhan, kita bahkan kita mungkin menjadi pelayan Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan. Tetapi kita tidak hidup seperti yang Tuhan mau. Sampai kita berkata, itu hantu. Sesuatu yang mukjizat, sesuatu yang miracle, kita nggak tahu kalau itu sedang Tuhan kerjakan. Sampai Tuhan bilang, jangan takut. Saudara, perhatikan baik-baik. Ini semua soal pikiran. Ini semua soal psikologi pikiran kita. Ketika kita sedang
sedang diancam oleh sebuah masalah, oleh sebuah ketakutan yang entah itu persoalan badai keuangan, badai rumah tangga, badai pekerjaan, badai pengangguran, badai kesulitan ekonomi, badai hutang piutang. Kita sedang dikejar oleh waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, sampai akhirnya kita ketakutan. Saudara harus melihat bahwa Yesus itu berada di atas badai. Amin. Yesus ada di atas badai. Angin sakal itu badai, dan dia berjalan di atas itu. Tetapi kita yang sudah mengerti firman Tuhan, kita tahu Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyembuhkan orang bisu, Yesus menyembuhkan orang tuli, Yesus bahkan bangkit dari mati. Kita tahu cerita itu, tapi kita masih takut. Ini soal pikiran kita. Alkitab berkata, siapakah engkau sehingga engkau dapat menambahkan sehasta saja dari hidupmu ketika engkau khawatir? Betul? Engkau dapat menambahkan sehasta itu segini, saudaraku. Ini sehasta. Kalau kita dapat menambahkan itu saja sehingga kita menjadi khawatir, Tuhan bilang, kamu tuh siapa? Maka ketika Tuhan berkata kepada para murid, jangan takut, ini aku. Ini soal pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Soal pikiran. Ada Tuhan beserta kita, tetapi kita tetap masih takut. Ada Tuhan, bahkan Tuhan itu bukan beserta, dia tinggal di dalam kita. Amin. Rohnya tinggal di dalam kita, dia bersama kita, diam di dalam kita. Kita masih takut. Wah, ini aneh banget ini. Seringkali kegagalan kita adalah ketika kita dihadapkan dengan badai persoalan, kita tidak merasakan Tuhan ada. Karena kita terganggu, terkecoh, terprovokasi, fokus kita hanya kepada masalah itu, hanya kepada badai itu. Kita tidak melihat Tuhan ada di situ. Sehingga akibatnya segala mukjizat, kuasa, dan adi kodrati dari Tuhan, supranaturalnya tidak terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita punya pikiran yang sudah khawatir, takut. Mari kita buka di kitab Matius 14 itu. Ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Lihat, Bapak Ibu, jadi mereka punya double ketakutan. Bukan hanya terhadap angin sakal badai, tapi juga ketakutan terhadap hantu. Mereka berteriak-teriak saking takutnya. Ini pikiran Bapak Ibu. Ini masalah pikiran kita. Alkitab berkata, kenakanlah pikiran Kristus. Kenakanlah pikiran Kristus. Kalau kita mempunyai pikiran Kristus, apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan pegang kendali. Betul tidak? Tuhan pegang kendali. Cuma kita nggak pernah bisa melihat pengendalian Tuhan itu karena kekhawatiran kita lebih kuat daripada pemikiran kita yang sehat, pemikiran kita yang Kristus itu. Teriak-teriak. Buat saya ini aneh ya. Saya bukan mau menghakimi para murid. Kalau kita sudah bergaul erat dengan guru kita, kita kan tahu gesturnya, gimmicknya, itu Tuhan atau bukan. Betul tidak? Betul tidak? Bapak Ibu kenal saya, dari saya jalan aja Bapak udah dengar, oh itu Pak Anjar itu. Betul tidak? Karena kakinya berjejak di lantai, itu cara jalannya udah kedengeran. Oh itu Pak Anjar.
Jadi kita tuh tahu bahwa ini Tuhan atau bukan, kita harusnya mengerti. Tapi para murid, karena saking takutnya dengan badai itu, dia tidak melihat bahwa itu Yesus. Kita lihat lagi. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara perhatikan baik-baik, di tengah badai, mana yang lebih kencang, suaranya manusia atau suaranya badai? Badai. Tetapi ketakutan para murid itu saking kuatnya, mereka berteriak-teriak. Dan Yesus, Sang Tuhan itu, cuma bilang, tenanglah, ini aku. Wow, keren banget. Saya ingin mengatakan begini kepada kita ya. Kalau kita cuma pandai berteologi, pandai membaca Alkitab, merenungkannya, tapi kita tidak mengaplikasikannya dengan betul-betul beriman, itu nonsens, omong kosong. Dari A sampai Z baca Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, tahu pasal-pasalnya, tapi kita tidak mengaplikasikannya, itu nonsens, omong kosong. Berteriak-teriak seperti orang, ya mohon maaf ya, kayak orang gila mungkin di kapal itu. Padahal itu Tuhan. Amin. Itu Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Sebenarnya ini kalimat pengujian ya. Ini sebenarnya ngeledek gitu. Kalau kamu Tuhan, suruh aku jalan atas air. Itu menghina, betul nggak? Kalau engkau Tuhan. Kan banyak nih sekarang murtadin-murtadin yang bertobat ini terima Yesus. Ya kalau mereka terima Yesus, sebelum terima Yesus mereka menghina Yesus, itu wajar. Karena mereka memang bukan anak Tuhan. Tapi ini kan Petrus muridnya Tuhan, betul? Dia nguji Tuhan. Kalau itu engkau, suruh aku jalan, itu kan kurang ajar sebenarnya. Tapi hebatnya Tuhan, dia nggak tersinggung, kecuali kita. Betul? Kalau kita sering tersinggung, bukan? Anak nggak hormat marah, anak nggak salam marah, ya nggak? Nggak sopan marah. Apa-apa kita ini tersinggung, karena kita ini generasi mecin. Apa-apa pakai mecin, pakai sasa, pakai Ajinomoto. Jadi kita jadi sakit jiwa. Udah otak kita tuh udah agak aneh-aneh gitu. Tetapi kita melihat sekarang begitu. Orang dengan orang saling tidak sopan. Orang dengan orang saling tidak hormat. Saling tidak respect. Nah, Petrus dengan kurang ajarnya, tetapi Yesus sangat humble dan kalem. Kalau engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Kurang ajar sekali. Kalau orang-orang murtadin sering saya lihat kesaksiannya, mereka suka bilang begini, kalau memang engkau Tuhan, berikan aku hari ini uang untuk menyelesaikan utang-utangku. Karena Tuhan sayang kepada setiap jiwa, dia mau menyelamatkan muslim ini, Tuhan buat mukjizat. Dikasih uang dan utangnya selesai. Itu langsung bertobat murtadin itu. Langsung murtad dia. Dan dia jadi penyembah Yesus. Peristiwa tidak hormat kepada Yesus itu sudah banyak terjadi di orang-orang yang tidak percaya Yesus. Tetapi bagi kita, kalau kita melihat Petrus ini sebuah fenomena yang saya pikir nggak sopan. Sebenarnya sesungguhnya kita seperti itu. Kita seperti Petrus yang tidak sopan. Kapan kita tidak sopan? Ketika kita punya masalah, ketika kita punya problema, kita tidak mau berdoa, kita tidak mau percaya, kita tidak yakin Tuhan akan menyembuhkan kita. Tidak yakin Tuhan akan membuat mujizat. Kita tidak yakin Tuhan akan memulihkan. Kita tidak yakin Tuhan akan membuat terobosan. Kita tidak yakin Tuhan akan melakukan segala sesuatu.
Itulah yang membuat kita tidak sopan sama Tuhan. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara bayangkan ya, jalan di atas air yang ada badainya, kok dia bisa nggak percaya bahwa dia aman dalam Yesus? Halo? Halo? Kok nggak percaya kita ada masalah, tetapi kita nggak percaya ada Yesus yang berkuasa atas masalah kita? Tuhan, tolong aku. Yesus bilang, kamu kenapa sih? Aneh. Lalu Yesus bilang apa ke Petrus? Hai, kamu yang tidak percaya. Jadi pemikiran dengan iman itu berkaitan. Kalau saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, tetapi tidak mengubahkan pola pikirmu, tidak mengubahkan cara nalarmu, maka imanmu tidak akan pernah muncul. Tidak pernah muncul. Saya mau cerita. Suatu ketika saya melihat teman SMA saya kaget ternyata dia tidak percaya Yesus. Saya tidak nyangka kalau dia tidak percaya Yesus. Karena dia, kita anggap anak Tuhan, orang Kristen. Tetapi ternyata setelah sekian tahun saya berumur, lalu bertemu kembali dengan dia, saya mendapatkan dia tidak suka orang-orang Kristen share membagi-bagikan firman Tuhan. Dia tidak suka kalau ada teman-temannya yang Kristen bagi-bagi ayat firman Tuhan di grup WhatsApp di SMA, alumni SMA. Saya nggak nyangka kalau dia ternyata antikris. Wow, saya kaget gitu. Wah, saya bilang gawat ini, garis keras ini. Kenapa saya nggak nyangka? Biasanya kan kalau orang antikris itu, mohon maaf ya, selalu muslim, betul? Betul nggak? Tapi ini enggak, ini Cindo. Dia Cindo, dan istrinya Katolik. Jadi buat saya aneh. Loh, wah garis keras dia bilang, gue nggak suka gue si itu bagi-bagi ayat di grup WhatsApp. Saya bingung gitu. Nah kan ini kan mayoritas di grup WhatsApp ini Kristen, ada Katolik, ada Protestan. Dia nggak suka. Bertahun-tahun saya mendiamkan masalah itu, tapi saya hati-hati dengan dia karena dia antikris. Tidak suka. Tapi anehnya dia bergaul dengan saya yang Kristen, bahkan hamba Tuhan. Sampai pada titik ketika saya dikasih kabar sama teman saya yang lain, dia sakit. Ketika dia sakit, saya langsung berpikir, kan bisa aja dong kita ya, namanya orang ya, rasain lo, antikris lo, makanya lo sakit. Bisa aja kita begitu kan. Tapi saya terus merenung, ini kenapa ya? Maksudnya Tuhan apa ya? Karena saya diminta sama teman saya, Jar, lu datang sana, lu doain dia, kamu doain dia dong, kasihan. Nah ini teman saya yang minta saya doain ini juga bukan Kristen ini, aneh ini. Saudara, saya sungguh males saya pergi karena kalau kita datengin orang sakit lalu dia tidak percaya, sulit untuk mengharapkan kesembuhan, betul? Betul? Kalau kita ketemu sama orang anti Kristus, anti Yesus,
lalu dia kita doakan, akan sulit bagi kita untuk mengharapkan kesembuhan karena orang ini tidak percaya. Betul tidak? Iya. Nah, saya tuh dikasih tahu hari Rabu malam, hari Kamis saya siap-siap, jam mandi, ternyata nggak bisa pergi. Saya berpikir, ini kenapa ya nggak bisa pergi ya? Maksud Tuhan apa ya? Saya selalu merenung, ini Tuhan bicara apa nih? Saya terima aja, ya udah deh. Soalnya saya juga berat, nggak tahu kenapa batin saya tuh nggak semangat pergi ke sana, nggak semangat pergi ke rumahnya, nggak semangat mendoakannya, nggak semangat bertemu dengan dia. Karena apa? Karena dia antikristus. Nggak semangat saya. Betul-betul saya nggak punya, sama sekali nggak ada passion untuk kesempatan atau berpikir ini saatnya kita menginjili. Enggak. Hari Jumat saya merenung, lalu saya berdoa lagi. Ayo dah pergi. Saya mandi lagi. Tapi udah mandi, nggak bisa lagi pergi. Wah, sementara teman saya yang lain nanya-nanya, Anjar, bagaimana keadaannya? Kamu udah datang kan? Bagaimana keadaannya? Mereka udah ribut. Saya juga bingung kenapa mereka ribut ya. Kok begitu banget peduli nih sama si antikris ini. Tapi saya nggak tahu Tuhan tuh punya rencananya bagaimana. Lalu hari Sabtu, dengan segala keberatan hati, saya kira bangun pagi, kalau saya mandi, saya berangkat ke sana. Saudara tahu, itu rasanya tuh di jalan tuh beratnya minta ampun. Karena apa? Sebenarnya saya bisa saja batal. Kenapa? Di jalan itu banyak sekali entah kenapa kendaraan saling silang, menghambat dan bikin kesel gitu di jalan. Namanya Jakarta ya. Lalu Google Map itu, wah, bikin saya muter-muter. Itu betul-betul setan sekali, setan banget lah. Kenapa? Berat, saya udah tahu rumah dia, pernah sekali doang. Tapi kok ini saya lupa, ini Google Map-nya bikin salah-salah. Akhirnya di jalan tuh saya bilang begini, Tan, setan ya, Tan, lo nggak bisa deh ngalahin Yesus, nggak bisa. Begitu saya ngomong begitu, langsung semua jalan tuh terbuka, bus, saya ke rumahnya. Oh ini dia jalannya, saya langsung tahu. Wah, udah diputar-putarin sama Google Map. Saya sampai bilang nih, kalau gagal lagi sekali lagi nih, muter lagi, gue udah pulang aja deh. Tapi dalam hatiku, oh ini setan. Lalu saya bilang, Tan, lu nggak bisa deh ngalahin Yesus. Yesus lu lawan nggak mungkin. Langsung kebuka jalan. Saya datang, saudara tahu. Saya bisa saja seperti orang tidak beriman. Males datengin nih orang. Ngapain ketemu antikris, ya kan? Yang terang-terangan nggak suka sama Yesus. Tapi saya nggak tahu kenapa. Saya datang aja gitu. Waktu saya datang ke rumahnya, saudara tahu, di pekarangan rumahnya, di jalan rumahnya itu bau bangke, bau banget. Saya lihat ini kenapa bau ya? Baunya tuh aneh sekali. Saya sering melayani orang pelepasan, ngusir setan dari diri seseorang, dan bau belerang keluar darinya. Sering, tapi ini bukan belerang, tapi baunya minta ampun. Saudara tahu nggak? Ketika saya ketok pagarnya, ada sosok opa-opa keluar. Saya kaget, ternyata itu teman saya. Saya bilang, Pak, saya mau ketemu Sin Yung. Namanya Sin Yung. Dia lihat gue, dia lihat saya. Lu Jar masuk Jar. Loh, kamu Sin Yung? Udah jadi opa-opa dia. Tua banget, saking sakitnya. Sudah tahu? Dia cerita lah sakitnya, bla 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 bla. Saya diam dengerin. Lalu istrinya datang cerita sakitnya.
Saya ingin mengatakan begini, kalau kita nggak punya pikiran Kristus, dari semua peristiwa yang membuat kita itu punya masalah, kalau kita nggak punya pikiran Kristus, kita pasti, terutama saya, nggak akan mau datangin ini orang. Benar-benar nggak akan mau. Jadi Sabtu kemarin, kejadiannya baru Sabtu kemarin. Istrinya cerita, dokter bilang sakitnya autoimun, dicek kok nggak seperti autoimun, tapi ada gejalanya. Lalu dicek lagi kok seperti leukemia, tapi nggak seperti leukemia. Bolak-balik bingung ke rumah sakit mereka, bolak-balik. Kelihatan sekali mereka susah. Sampai akhirnya mereka nyerah, dan dokternya juga nyerah. Terus saya bilang, itu sama Tuhan sembuh. Saya bilang gitu. Hanya Tuhan yang bisa sembuhkan. Terus saya cerita sama dia. Yung, lu tahu? Kalau lu mati gimana? Dia langsung ngomong gini, gua siap mati. Wah hebat ini, berarti udah punya surga nih. Ke surga dong, saya bilang gitu. Enggak, neraka gua. Loh, kok ke neraka? Ya gua nggak tahu dosa gua. Coba, orang yakin mati tapi pasti ke neraka. Ini kan sombong, betul saudara? Betul nggak? Oh, diam aja Bapak Ibu ini. Apa Anda sudah siap? Saya bilang, jangan sombong, saya bilang. Kalau bisa kita ke surga. Mau ke surga? Dia diam aja kan. Saya cerita soal Yesus. Yesus itu dari surga turun ke bumi, sekarang naik ke surga lagi. Agama-agama lain, nabi-nabinya dari bumi nggak pernah tahu surga, sosokan ngajarin ke surga, saya bilang. Tetapi Yesus, saya nggak ada lawan, tidak ada yang lawan. Dia dari surga turun ke bumi, naik ke surga. Sekarang dia ada di surga. Kalau lu mau selamat, lu harus pegang Yesus. Agama tidak menyelamatkan lu. Agama tidak menyelamatkan kamu. Langsung dia diam. Percaya Yesus nggak? Saya cuma 1 menit nggak sampai. Saya langsung bilang, percaya Yesus nggak? Langsung dia bilang, siap, gue percaya. Luar biasa saudara. Maka nggak heran saya kesasar 3 kali batal, sampai akhirnya ketiga saya bisa nginjili dia. Nggak heran saya langsung saya tumpang tangan, saya doain, terima Yesus, dia nangis. Saudara, kita harus punya pikiran Kristus. Seberat apapun tantangan kita, saudara tahu, setiap kita mau pergi memberitakan kabar baik, memberitakan Injil keselamatan, selalu saja kita terhambat dan dihambat. Dan itu adalah kuasa gelap. Seperti Yesus waktu dia mau menyelamatkan iman para murid, murid-murid menghadapi angin sakal badai begitu, dan bahkan menyatakan Tuhan itu sendiri adalah hantu. Itu membuat iman kita, pikiran kita tidak seperti yang Tuhan mau. Ketika saya selesai menyelamatkan anak ini, dan saya nangis, saya terharu, Tuhan, betapa bencinya dia sama Engkau. Tapi hari ini Engkau begitu sayang sama dia. Saya langsung mengucap syukur, saya terharu saya. Tadi saya duduk, saya menangis, merasakan kasih Tuhan. Dia disayangi Tuhan gitu, di peluk Tuhan. Penghujat Yesus, pengolok-olok, pembenci Yesus. Kita harus punya pikiran Kristus. Jadi saudaraku, saya ingin katakan begini. Sejahat-jahatnya orang kafir yang membenci Yesus, yang menghujat Yesus, sehebat-hebatnya masalahmu, seburuk-buruknya kehidupanmu, seberat-beratnya utangmu, engkau harus percaya ada Yesus, dan dia sanggup mengubahkan itu semua. Ini masalah pikiran. Dan pikiran kita itu harus pikiran Kristus. Jadi waktu saya merenung, kenapa saya sampai gagal 2 kali? Kenapa ya?
Saya merenung. Tapi saya tahu Yesus mau orang ini diselamatkan. Orang ini didoakan. Orang ini diberitakan Injil. Perjalanan ke sana begitu berat. Diobok-obok sama Google Map. Saudara tahu Google Map pernah bikin bawa orang ke kuburan, betul nggak? Bawa mobil? Sering banget ke kuburan. Bahkan masuk jurang. Itu Google Map. Itu perbuatan manusia atau setan? Setan. Jadi saya diputer-puterin. Akhirnya saya matikan Google Map. Saya bilang, kamu salah. Kamu salah. Dia nanya, wah udah gak mau saya ini lagi. Saya cari lagi sendiri. Akhirnya ketemu. Saudara tahu, ini sebuah pergumulan anak Tuhan. Ketika kita harus memiliki pikiran Kristus. Kita lihat. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Seringkali kita begini. Yesus berkata, pergilah, beritakanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Yesus Tuhan bilang, pergilah beritakan Injil. Pikiran kita langsung bilang, enggak, gue gak mau. Gue takut ngomong Injil sama orang. Gue takut nanti gue digampar. Gue takut nanti gue diludahi. Gue takut nanti gue ditolak. Selalu kita begitu. Karena kita sudah berpikir bukan pikiran Kristus. Itulah sebabnya kita tidak pernah bergerak untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Dan Bapak Ibu, saudara sekalian, jangan salah, orang Kristen banyak yang tidak terima Yesus. Kenapa? Karena hidupnya tanpa pertobatan, karena hidupnya tidak lahir baru. Mereka dari kecil, dari lahir menjadi Kristen, tetapi hidupnya tidak pernah mengenal Yesus. Hidup di gereja liturgi, tapi tidak pernah mengenal Yesus. Itulah sebenarnya kesempatan kita untuk datangi mereka dan beritakan kabar baik. Murid-murid saya pertama justru dari anak-anak HKBP yang tidak pernah mengenal Injil, tahu gereja, tapi tidak kenal Yesus. Ketika mereka saya layani, mereka bertobat lahir baru dibaptis. Kenapa? Karena gereja menganggap kekristenan dari lahir itu sudah Kristen. No. Kalau kita mau menjadi anak Tuhan, kita harus Kristen tanpa embel-embel. Harus bertobat. Jadi kita sudah punya mindset, gue takut digampar, takut diludahi, takut ditolak. Jadi kita nggak beritakan Injil. Coba kalau Bapak Ibu seperti pikiran Kristus, mengasihi, merenung dulu seperti saya merenung. Apa pentingnya ya ke sana ya? Kalau hanya sekedar besuk-besuk aja saya nggak tertarik. Harus ada sesuatu. Ini antikris. Harus ada sesuatu yang mengubahkan. Nah, ketika saya dibuat setan muter-muter, dan ketika saya sampai di rumahnya ada bau-bau bangke begitu, yang tajam banget. Cuma saya yang merasa bau, sementara teman saya enggak. Saya tahu ini setan, betul. Maka saya ingili dia ketika dia terima Yesus. Selesai sudah iblis itu. Tidak berkuasa lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memiliki pikiran Kristus. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Miliki pikiran Kristus. Tidak peduli saudara profesinya apa.
harus berani memberitakan Kristus, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar yang membuat keselamatan itu terjadi dalam diri seseorang. Entah itu lewat sakit penyakit, entah itu lewat utang piutang, entah itu lewat problema hidup. Saudara harus mengatakan sesuatu bahwa Yesus itu adalah keselamatan yang pasti dan akan membuat engkau bahagia. Amin. Hal yang sama soal sakit penyakit. Kenapa kita sakit? Bukankah kita ciptaan baru? Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan. Kalau dia ciptaan baru, segala sakit penyakitnya menjadi hilang. Ini kembali ke mindset, kepikiran. Kita harus memiliki pikiran Kristus. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara lihat, waktu Yesus membangkitkan Lazarus dari mati, yang menyembah dia cuma satu, Maria. Tetapi waktu Yesus jalan di atas air dan meredakan angin sakal, orang-orang itu menyembah dia. Beda nggak? Mana lebih hebat? Bangkitkan orang mati, Lazarus bangkit dari mati, atau meredakan angin sakal? Mana lebih hebat? Bangkitkan orang mati. Tapi yang menyembah cuma satu. Siapa? Maria tersungkur. Mukjizat terjadi. Tapi ini mereka begitu ketakutan, angin badai, lalu semuanya reda. Dan ketika dia tegur, hai kamu orang yang kurang percaya, baru mereka menyembah. Saudara, itu saudara dan saya. Kita orang kurang percaya, kita bukan orang-orang yang langsung percaya, betul? Itu saudara dan saya. Ini berat banget. Kenapa kita sakit nggak sembuh-sembuh? Karena kita kurang percaya. Pikiran, betul tidak? Kita tidak memiliki pikiran Kristus. Yesus ada nih di dekat Petrus, tapi Petrus kok ya masih takut sama itu badai. Harusnya kan tenang aja, ada Tuhan kok, aman lah itu, betul tidak? Ini enggak. Sama dengan kita sekarang, ada Tuhan di dalam kita, tetapi kita menghadapi masalah, kita tetap teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, tolong, Tuhan. Akhirnya kita nggak melihat kuasa Tuhan, kita nggak melihat kasih Tuhan, kita nggak melihat Tuhan itu ada. Saya bisa saja tidak menyelamatkan teman saya itu kemarin dengan segala macam alasan saya. Tapi saya punya pikiran Kristus. Saudara, apa sakitmu? Apa banyak utangmu? Apa banyak masalahmu? Saya mau tanya, mungkin nggak Tuhan ingin kita punya hutang tidak selesai? Saya mau tanya dulu nih, benar nggak Tuhan mau kita punya hutang tidak selesai? Nah, mungkin nggak Tuhan mau kita sakit? Mungkin nggak Tuhan mau kita miskin? Mungkin nggak Tuhan mau masalah rumah tangga kita berantakan? Enggak. Yang mau itu semua siapa? Yang mau itu semua siapa? Iblis. Itu sebabnya dia menggocok Petrus, diombang-ambingkan, mau tenggelam. Padahal sebenarnya ada Yesus di samping dia. Kan tenang aja. Betul tidak? Sampai Tuhan bilang sama kita, hai kamu yang kurang percaya. Jadi sebenarnya soal pikiran Bapak Ibu. Iman itu timbul dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu harus kita pikirkan. Betul tidak? Kita renungkan. Betul tidak? Alkitab berkata, milikilah pikiran Kristus.
Mari kita buka ya, ayat yang terakhir. Filipi 4 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada nggak di situ masalah sakit penyakit? Ada nggak di situ masalah utang piutang? Ada nggak di situ masalah yang memberatkan, yang membuat stres dan depresi? Ada nggak? Itu semua pikiran Kristus. Jadi pikirkanlah itu semua. Maka engkau akan menerima upahmu, yaitu apa? Iman. Imanmu akan muncul. Ayo Bapak Ibu, siapa di sini yang masih sakit? Nanti kita doa ya. Mau pulang kita doa. Ini Pak Johannes sakit limfoma. Betul Pak Jo? Iya Pak. Muncul benjol-benjol di tubuhnya banyak sekali. Dokter bilang harus operasi. Tapi Yesus bilang, percayalah kepadaku. Amin. Amin. Dia nggak mau dioperasi. Dia bilang sama saya, Pak, saya ada benjolan. Mari sini saya doakan. Saya doakan. Karena sudah tidak ada lagi benjolannya. Tapi Bapak ini bersaksi setelah lama. Baru bersaksi. Saya baru tahu. Halo, Bapak Ibu sekalian. Anda mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan. Semua yang baik, yang sedap didengar, disebut kebajikan, pikirkan semua itu. Kenapa kita repot-repot pikirkan yang buruk-buruk? Saudara nggak usah mikirin negaramu. Yang lagi berantakan nggak usah dipikirin. Nggak usah pikirin MBG, nggak usah. Nggak usah dipikirin. Pikirin aja hidup sehari-harimu. Amin. Hidup sehari-hari kita. Satu lagi ayatnya, ini supaya mantap. Coba kita buka lagi. 2 Korintus 10. Ayat 3 sampai dengan 5, demikianlah firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Lihat kata pikiran itu. Menaklukkan segala pikiran. Pikiran apa? Pikiran buruk, pikiran sesat, pikiran yang dipengaruhi oleh setan. Ditaklukkan di dalam nama Yesus. Pikiran kita inilah yang membuat kita tidak beriman, tidak percaya. Jelas-jelas di sampingnya ada Yesus. Petrus teriak, Tuhan tolong aku. Kenapa sih nggak santai aja? Iya nggak? Kalau perlu joget, tabola balik kan? Iya kan? Ada Yesus loh. Ada Yesus. Kita jangan sampai begini Bapak Ibu. Hanya asik di ruangan ini, nyanyi pujian sambil tabola balik. Tapi begitu ada ujian iman, Yesus tolong aku. Oh, Yesus selalu ada. Jadi yang kita lawan ini adalah benteng-benteng yang dibangun oleh iblis di dalam pikiran manusia. Itu yang harus kita tundukkan, kita taklukkan. Amin. Memang saya puluhan tahun akhirnya menaklukkan benteng yang dibangun oleh teman saya yang antikris itu.
Dan akhirnya dia sekarang jadi anak Tuhan. Tapi kita perlu waktunya Tuhan. Yang penting kita ready, siap sedia. Itu loh. Jadi ketika darurat datang, telepon datang, WhatsApp datang, ada minta tolong, kita segera ready for use. Kita bergerak langsung karena kita sudah memiliki pikiran Kristus. Jadi nggak usah kita takut-takut lagi. Nih, takut juga itu dari iblis bukan? Ya. Iya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih itu adalah Allah. Allah adalah kasih. Di dalam Allah tidak ada ketakutan. Jadi kita tuh nggak perlu takut. Maka kita diberikan ujian sama Tuhan. Ada pencobaan penyakit, ada pencobaan utang piutang, ada pencobaan masalah rumah tangga, ada pencobaan pengangguran, ada pencobaan pekerjaan dan bla 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 seterusnya. Tetapi yang Tuhan ingin kita memiliki pikiran Kristus supaya kita memiliki iman yang daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur untuk sore malam hari ini. Engkau mengasihi kami dan mengampuni kami. Dan biarlah hari ini ya Tuhan, Engkau mencelikan mata rohani kami sehingga kami melihat kebenaran firman-Mu sebagai sesuatu yang membuat kami tegak berdiri di hadapan-Mu, teguh kukuh, dan iman kami tetap satu di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala pikiran yang bukan dari Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pikiran-pikiran sesat dari iblis kami hancurkan di dalam nama Yesus. Pikiran yang membiarkan kami sakit, membiarkan kami punya utang piutang, membiarkan kami tenggelam dalam persoalan rumah tangga, membuat kami kacau balau dengan pekerjaan, yang membuat kami mengalami kegagalan di dalam pekerjaan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam Kristus ada kepastian, ada jawaban, ada jalan keluar, ada solusi dalam nama Yesus. Engkau iblis, di mana sengatmu? Engkau telah dikalahkan 2000 tahun yang lalu, dan Yesus telah bangkit dan kuasanya nyata bagi kami. Dan hari ini ketika Tuhan menaklukkan badai, Tuhan juga akan menaklukkan persoalan-persoalan kami. Karena kami percaya, sebab kami memiliki iman, memiliki pikiran Kristus. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, berkuasalah Roh Tuhan atas kami. Bapa yang mengasihi dan mengampuni kami, Engkau yang mencelikan mata rohani kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk lain kali berjalan di dalam pikiran Kristus sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita ini berkati. Tuhan berkata amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara. Silakan. Kita semua diberkati, amin. Yang diberkati Tuhan, mari lambaikan tangan.